Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 12 Teori Sosiologi Modern dengan anggota kelompok Alia Fadila dengan NIM D03200008, Dwi Setianingsih dengan NIM D03200030, dan Kina Serintias dengan NIM D03200048. Di sini kami akan membahas mengenai teori konflik George Simmel. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi George Simmel. Siapa George Simmel itu? George Simmel adalah seorang filsuf Jerman. Dia adalah salah satu tokoh yang menjadikan sosiologi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Simmel dilahirkan pada tanggal 1 Maret 1858 di Berlin, Jerman. Ia mempelajari berbagai cabang ilmu di Universitas Berlin dan menerima gelar doktor filsafat tahun 1881. Dia kemudian menjadi dosen yang tidak digaji yang dalam kehidupannya tergantung pada honor dari mahasiswa. Simmel juga merupakan seorang dosen yang cerdas dan menarik mahasiswa. Simmel menulis banyak artikel dan buku, misalnya di Philosophy of Money. Ia terkenal di kalangan akademis Jerman dan mempunyai pengikut internasional, terutama di Amerika. Di situ, karyanya memiliki pengaruh besar dalam usaha melahirkan sosiologi. Banyak artikelnya yang diminati oleh kaum intelek publik. Dibanding dengan Weber dan Marx, Simmel lebih cenderung membahas tentang masalah yang berskala kecil, terutama tindakan dan interaksi individu. Dua bentuk sosiasi yang ditulisnya adalah bentuk makroskopis dan mikroskopis. Walaupun demikian, beberapa dari karir hidupnya gagal karena pengaruh statusnya sebagai orang Yahudi, di mana pada abad 19 adalah abad anti-Yahudi di Jerman. Apalagi penghargaan kepada sosiolog juga begitu kurang pada saat itu. Selanjutnya, teori konflik George Simmel. Pendapat Simmel terhadap teori konflik adalah kerjasama dan konflik di antara individu dan kelompok sosial tidak hanya bersifat sendiri-sendiri, tetapi berhubungan erat, di mana konflik tidak dapat membagi manusia secara rapi untuk menjadi beberapa kelompok dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda, tapi menyatukan masyarakat melalui persilangan konflik yang ada di dalamnya berdiri bersama dalam satu rasa yang saling berlawanan. Dalam pemahaman George Simmel, konflik bukanlah suatu hal yang bersifat negatif, seperti dapat mengancam retaknya suatu kebersamaan antara individu maupun kelompok. Namun, menurut Simmel, konflik justru merupakan bentuk dasar dari interaksi antar individual maupun kelompok sehingga memungkinkan interaksi dapat terus berlangsung. Bagi Simmel, yang mengancam retaknya suatu kebersamaan bukanlah konflik, melainkan tidak adanya keterlibatan interaksi antar individual maupun kelompok. Konflik menjadi suatu yang positif bagi kebersamaan apabila tidak berlangsung secara berkepanjangan mengarah kepada suatu penyelesaian. Ada beberapa bentuk dan kemungkinan arah penyelesaian konflik, yaitu penghapusan dasar konflik, kemenangan satu pihak di atas penerimaan kekalahan oleh pihak lain, kompromi, perdamaian, atau bahkan ketidakmampuan untuk berdamai. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konflik menurut George Simmel. Yang pertama yaitu bentuk duaan atau dyad. Nah, keunikan dari bentuk duaan ini yaitu bahwa semua orang itu percaya rahasia dapat terjaga oleh satu orang dan pemenuhan kebutuhan dapat lebih intim dan unik secara emosional. Kemudian yang kedua yaitu bentuk tigaan atau triad. Nah, bentuk tigaan ini merupakan suatu satuan sosial yang paling kecil, di mana masing-masing pihak dikonfrontasikan oleh suatu pluralitas, dan dengan demikian harus menghitung tidak hanya kepribadian satu orang saja, tetapi juga dua orang yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu aplikasi teori konflik George Simmel dalam masyarakat. Dalam konsep yang negatif, masyarakat atau kelompok dipahami sebagai entitas tanpa keperbedaan atau terisolir dari keberagaman. Konflik dalam teori Simmel ini diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kompetisi diartikan sebagai bentuk konflik tak langsung, di mana kemenangan harus terjadi, akan tetapi bukan merupakan tujuan akhir, dan setiap perilaku tertuju pada tujuan tanpa menggunakan kekuatan dengan perlawanan dari partai selanjutnya atau untuk semuanya.
Kemudian yang kedua yaitu untuk melindungi dirinya sendiri dari konflik dalam kelompok yang lebih besar. Konflik dilokalisir pada kelompok kecil karena dalam kelompok kecil terdapat solidaritas yang lebih organis yang bisa mentolerir konflik atau mencegah konflik yang lebih besar. Konflik dibatasi oleh norma-norma dan hukum yang menjadikannya sebuah kompetisi yang lebih murni. Kompetisi seperti ini secara tidak langsung meningkatkan manfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu konflik dalam kelompok akan menciptakan rasa memiliki kelompok terhadap anggota. Sentralisasi terhadap struktur dan menciptakan persekutuan. Kelompok akan membangun eksistensi sosialnya terhadap musuh karena ketika kelompok menghadapi adanya perlawanan dari musuh. Yang selanjutnya yaitu kritik terhadap teori konflik George Simmel. Sama seperti fungsionalisme struktural yang dikritik karena terlalu fokus pada stabilitas masyarakat, teori konflik juga dikritik karena cenderung fokus pada konflik dengan mengesampingkan pengakuan stabilitas. Banyak struktur sosial yang sangat stabil atau telah berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu daripada berubah secara tiba-tiba seperti yang disarankan oleh teori konflik. Selain itu, ide konflik Simmel sebagian besar setuju dengan pepatah bahwa jika seseorang ingin perdamaian, ia harus terlebih dahulu bersiap untuk perang. Dia telah mampu mengalihkan perhatian ke sisi lain konflik, fenomena negatif dengan hasil positif. Sesuatu yang baik keluar dari hal-hal yang buruk sekalipun. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk, tetapi itu membawa sesuatu yang baik setelahnya. Hal ini memicu banyak perdebatan bahwa konflik harus didorong, melainkan ketika konflik terjadi adalah penting untuk memanfaatkannya. Tantangannya adalah menyadari manfaat konflik sedemikian rupa sehingga meminimalkan banyak biaya yang juga terkait dengannya. Konflik cenderung terjadi disfungsional hanya untuk struktur sosial yang tidak memiliki toleransi yang cukup dan kapasitas untuk menanganinya secara konstruktif. Oke, jadi seperti itu teman-teman pembahasan dari podcast kami kali ini yang membahas mengenai teori konflik dari George Simmel. Semoga pembahasan pada podcast kali ini dapat bermanfaat dan juga tentunya dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan podcast singkat kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.